Kau tahu, saat aku cerita padanya tentang aku yang melamar MU melalui pesan, dia malah menertawakan aku. Lalu aku pun menyumpahinya akan mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Dan kau tahu Sweety, akhirnya ia pun mengalaminya. Dia melamar Gladys melalui pesan inbox dan DM, ujar Rainero seraya terkekeh mengingat bagaimana teman sekaligus asisten pribadinya itu melamar gadis yang ia sukai. Hah? Yang benar saja. Kenapa mesti lewat inbox dan DM sih? Memangnya tidak ada cara lain yang lebih bagus apa? Tanya Shenina tak habis pikir. Bukan tanpa alasan, saat itu tiba-tiba Gladys memblokir nomor ponselnya. Setelah Axton meminta seseorang mencari informasi, ternyata Gladys dipaksa menikah dengan anak seorang rentenir. Mereka beralasan mendiang ayah Gladys memiliki hutang yang banyak pada mereka dan untuk menebusnya adik Gladys harus menikah dengannya. Tapi kau tahu sendiri, adik Gladys baru mulai kuliah. Mana mau Gladys mengorbankan sang adik, jadi dengan terpaksa Gladys menggantikan sang adik menikah dengan anak rentenir itu, Papa Rainero menceritakan apa yang ia ketahui. Shenina membelalakan matanya saat mendengar penuturan Rainero, benarkah? Tapi kenapa Gladys tidak menceritakan hal itu pada kita? Rainero mengedikkan bahunya, mungkin dia malu atau tak mau membuatmu kepikiran tentang dirinya. Apalagi kau sedang hamil. Mungkin itu salah satu alasannya. Tapi bagaimana dengan Gladys, suamiku? Bagaimana kalau ia benar-benar menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya, bahkan tidak dikenalinya itu? Kita serahkan segalanya pada Axton. Aku yakin, Axton pasti bisa menyelamatkan Gladys. Asal kau tahu, Axton sebenarnya menyukai Gladys. Benarkah? Baguslah kalau memang seperti itu. Aku lebih mempercayai Axton menjadi pendamping Gladys daripada laki-laki yang tidak dikenalnya itu, harap Shenina tulus. Flashback beberapa hari sebelumnya. Axton yang entah mengapa hari itu tiba-tiba selalu kepikiran Gladys pun berusaha menghubungi gadis yang diam-diam telah mencuri hatinya itu. Tapi beberapa hari ini Gladys susah sekali untuk dihubungi. Lalu tiba-tiba saja nomornya benar-benar tidak bisa dihubungi dan Axton baru menyadari kalau nomornya telah diblokir. Ceka, sial. Kenapa nomorku tiba-tiba diblokir? Karena penasaran kenapa Gladys tiba-tiba menghilang, Axton lantas meminta seseorang untuk mencari tahu keberadaan Gladys. Hingga fakta tak terduga kalau seminggu lagi gadis yang ia sukai itu akan menikah, membuat Axton benar-benar frustasi. Bagaimana? Kau sudah mendapatkan informasi mengenai tentang Gladys? Tanya Axton pada orangnya. Lalu orang suruhan Axton pun menjelaskan tentang Gladys yang akan segera menikah. Axton benar-benar resah. Ia berkali-kali mencoba menghubungi Gladys, bahkan ia menggunakan nomor baru, tapi lagi-lagi berakhir diblokir. Hingga suatu waktu, Axton membuka laman sosial media miliknya hingga ia baru ingat dengan akun sosial media berlogo huruf F berwarna biru milik Gladys. Dilihatnya, masih ada riwayat terakhirnya saat memuji story foto Gladys yang sangat cantik saat mengenakan gaun bridesmaids di pernikahan Shenina dan Rainero. Tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung mengirimkan pesan pada Gladys. Gladys, menikahlah denganku, tulis Axton. Tapi pesannya tidak mendapatkan respon. Namun saat melihat status online, Axton yakin kalau Gladys telah membaca pesannya barusan. Ia pun bergegas menulis kembali pesan dan mengirimkannya. Gladys, kau maukan menikah denganku? Namun sayang, saat pesan kedua terkirim, Gladys tiba-tiba tidak online lagi. Tak putus asa, Axton lantas membuka aplikasi game miliknya dan menulis sebuah pesan untuk Gladys. Gladys, kau maukan menikah denganku? Semenit, 10 menit, bahkan 1 jam pun berlalu, tapi Gladys tidak kunjung membalasnya. Hingga tiba-tiba saja saat di tengah malam, sebuah direct message masuk ke ponselnya. Saat ia periksa, ternyata itu merupakan pesan balasan dari Gladys. Maaf, tapi aku beberapa hari lagi akan menikah. Apa kau mencintai laki-laki itu? Tulis Axton, tapi Gladys tidak membalas. Tidak membalas artinya tidak. Beri aku jawaban segera. Kalau kau menjawab iya, maka aku akan segera ke sana untuk menghentikan pernikahan itu, kemudian menggantikan posisinya sebagai calon suamimu. Bagaimana? Keputusan ada di tanganmu. Kau sungguh-sungguh. Percayalah padaku. Baiklah. Kutunggu kedatanganmu. Mendapatkan balasan itu, Axton senang bukan main. Maka malam itu juga, dengan meminjam pesawat pribadi milik Rainero, Axton pun segera terbang ke Bali. Karena ia menggunakan pesawat pribadi, mereka tidak perlu melakukan transit. Setibanya di Indonesia atau lebih tepatnya Pulau Bali, tanpa memedulikan rasa lelahnya, Axton pun segera menemui keluarga sang mempelai laki-laki. Axton tidak gentar sedikit pun menghadapi laki-laki yang ia ketahui ayah dari calon suami Gladys. Ia akan menyelesaikan masalah hutang piutang itu jika memang ada. Hutang ayah Gladys mencapai 500 juta rupiah,
Apa kau sanggup membayarnya? Tanya laki-laki paruh baya itu pongah. Axton yang semenjak mengenal Gladys mulai belajar bahasa Indonesia pun paham dengan apa yang ia katakan. Dengan tersenyum miring, Axton menjawab, hanya segitu, ucapnya sambil menumpu satu tangannya di pegangan sofa. Mendengar jawaban itu membuat jantung pria paruh baya itu ketar-ketir, khawatir Axton benar-benar bisa melunasi hutang ayah Gladys. Bukan tanpa alasan, ia sangat mengharapkan pernikahan ini terjadi. Tidak mungkin ia bisa menikahkan anaknya secara normal, sebab keadaan mental anaknya memang sedikit terbelakang. Putranya mengalami keadaan yang disebut Down Syndrome yang membuat tingkahnya masih seperti anak kecil meskipun usianya telah menginjak 30 tahun. Mana ada perempuan yang mau dengan putranya bila ia tidak menempuh jalan seperti ini. Bahkan Gladys dan keluarganya pun tak tahu. Mereka merahasiakan semua itu agar Gladys tidak dapat menolak putranya. Lalu kini, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki warga negara asing mengatakan ingin melunasi hutang-hutang ayah Gladys, jelas saja membuatnya ketar-ketir. Ya, kenapa? Kau tak sanggup bukan membayarnya? Mendengar kalimat bernada meremehkan dari laki-laki itu membuat Axton tergelak. Kemudian ia meminta seorang pengacara yang sempat ia minta datangkan sebelum datang kemari agar mempersiapkan sebuah surat perjanjian. Aku akan segera melunasinya, tapi sebelum itu, tanda tangani surat pernyataan ini. Awalnya laki-laki itu menolak, tapi berkat intimidasi Axton, laki-laki itu pun terpaksa menyerah. Hari H pernikahan. Sepanjang pagi ini Gladys tampak murung. Semenjak komunikasinya dengan Axton 2 malam yang lalu, Axton tiba-tiba menghilang bagai ditelan bumi. Padahal pagi ini merupakan hari pernikahan dirinya. Tapi Axton tak juga memberikan kabar membuatnya putus asa. Mana janjimu? Kau bilang akan segera kemari, tapi buktinya apa? Kau justru menghilang. Kau pembohong, batin Gladys. Tangannya meremas gaun pengantin yang ia kenakan. Harapannya benar-benar kandas. Padahal ia telah berharap Axton datang untuk menyelamatkannya dari pernikahan yang tidak ia inginkan ini. Tapi Axton justru menghilang, membuatnya tak kuasa untuk menahan sesak di dadanya. Kak, pengantinmu telah menunggumu di depan altar, ucap adik perempuan Gladys. Gladys yang ngelamun sepanjang jalan menuju altar pun tersentak. Dengan wajah datar ia mendekati laki-laki yang berdiri membelakanginya itu. Sorak-sorak dan tepuk tangan menyambut kedatangannya. Semua orang tampak berbahagia, tapi yang ia rasa justru sebaliknya. Dengan kepala menunduk, ia pun berdiri di belakang sang mempelai pengantin pria. Hingga sebuah suara menyentak gejolak batinnya. Hai calon pengantinku. Aku menepati janjiku untuk menggantikan posisinya sebagai calon pengantin pria MU, ujar laki-laki yang ada di hadapannya. Mendengar suara itu, Gladys pun sontak mengangkat wajahnya. Matanya terbelalak hingga berkaca-kaca. Apalagi saat melihat selarik senyum menawan itu membuat Gladys tak mampu menahan debaran di dada. Axton, kaukah itu? Gumamnya dengan suara serak. Axton tersenyum, yes, I'm here waiting for you. Gladys pun langsung berhambur ke pelukan Axton. Ia merasa senang, sebab laki-laki yang diharapkannya telah berdiri di hadapannya. Ia tak menyangka, laki-laki yang diam-diam ia sukai telah berdiri di tempat yang sama untuk mengambil janji suci bersama. Seminggu berselang, Axton dan Gladys pun akhirnya pulang ke negaranya. Mereka disambut Shenina dan Adisti dengan penuh sukacita. Kalian menikah kok tiba-tiba sih? Aku kan tidak bisa jadi pendamping wanitanya, seru Adisti sambil memeluk Gladys. Daripada jadi pendamping pengantin wanita, lebih baik sekalian jadi pengantinnya, benar begitu, Shen, sahut Gladys mengundang tawa mereka semua. Gladys benar, Disti. Seharusnya kau segera menikah. Jadi kau tidak tidur sendiri lagi, goda Shenina membuat bibir Adisti mengerucut. Tiba-tiba Mark lewat dan kedua netra mereka saling bersirobok. Tapi secepat kilat, Adisti mengalihkan pandangannya dari Mark yang masih saja memandanginya. Mereka benar. Sepertinya Jevian sudah siap bila kau membutuhkan calon suami. Prang. Maaf, seru seorang pelayan saat ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Mark sehingga membuat nampan berisi gelas-gelas air minum terjatuh dan pecahannya berserakan di lantai. Semua orang pun menoleh ke sumber keributan. Ada apa? Tanya Rhaenyra dengan dahi mengernyit. Maaf tuan, saya tidak sengaja membuat pelayan menjatuhkan gelas-gelas itu, ucap Mark sembari membungkukkan sedikit tubuhnya. Rhaenyra mengibaskan tangannya, minta pelayan bersihkan pecahan gelas itu segera. Jangan sampai istriku menginjak pecahannya, tegas Rhaenyra yang langsung dikerjakan oleh Mark. Tak lama kemudian, beberapa pelayan pun datang membersihkan pecahan gelas itu. Setelah itu, mereka pun saling berbincang. Mark kembali ke depan, namun netranya sambil melirik ke arah Adisti. Tangannya terkepal, apalagi saat Gladys menggoda Adisti dengan menyebutkan nama-nama Jevian.
Ya, yang sudah menikah. Puas sekali mengejekku yang masih sendiri ini. Tenang saja, bila sudah waktunya, aku pasti akan segera menyusul kalian. Ingat, hadiah kalian harus istimewa. Aku tak ingin yang biasa-biasa saja, tukas Adisti. Wah, apakah ini adalah sinyal untuk Jevian, goda Shenina? Sepertinya kalian sangat suka kalau aku jadian dengan Jevian. Tentu saja, Jevian sahabatku. Dia mapan, baik, dan yang paling penting setia. Baiklah, akan aku pikirkan nanti. Tutup Adisti membuat darah Mark yang berdiri di balik pintu rasa mendidih. Sebulan telah berlalu, tak terasa telah 1 bulan pula Delianza terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Semenjak itu pula, rumah sakit adalah rumah kedua bagi Justin. Semenjak Delianza koma, Justin selalu tidur di rumah sakit. Ia bahkan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah sakit. Justin mengurus semua keperluan Delianza termasuk membersihkan badannya. Seperti pagi ini, sebelum pergi bekerja, ia membersihkan tubuh Delianza terlebih dahulu dengan hati-hati. Setiap tangannya mengusap tubuh Delianza dengan kain basah, setiap itu pula ia meneteskan air mata. Ia tak menyangka akan berada di titik terendah seperti saat ini. Ia yang selalu merasa angkuh, kini kehilangan keangkuhannya. Ia benar-benar menyesal menjadi penyebab wanita yang diam-diam telah mencuri hatinya ini menderita seperti ini. Apakah kau akan terus tertidur seperti ini? Apa kau tidak merindukan anak kita? Apa kau tidak merindukan aku? Lirih Justin setelah selesai membersihkan tubuh Delianza. Hatinya bergemuruh. Entah sampai kapan Delianza akan terus terbaring seperti ini. Tring tring tring. Ponsel Justin berdering nyaring. Setelah melihat siapa yang menghubunginya, ia mengabaikannya. Namun si penelpon sepertinya belum menyerah untuk menghubungi Justin. Justin menghela nafas panjang, kemudian ia berjalan menuju balkon dan segera mengangkat panggilan itu. Ada apa? Ucap Justin datar dan dingin. Tuan, mengapa kau tidak kunjung menghubungiku? Bagaimana dengan rencana kita? Kapan kita akan memulai kerja sama kita? Tanya perempuan yang tak lain adalah Jessica itu. Aku membatalkan kerja sama itu. Aku sudah tidak berminat menjalankan rencana itu. Apa? Bagaimana bisa? Kenapa begitu? Anda tidak bisa membatalkan kerja sama kita begitu saja. Pekik Jessica tidak terima Justin membatalkan kerja sama mereka begitu saja. Sudahlah. Hentikan rencana busuk MU itu. Kau kira Rainero akan diam saja kita mencoba mengusik kehidupan dan ketenangan keluarganya? Sentak Justin. Entahlah, semenjak melihat keadaan Delianza seperti ini dan setelah mendengar peringatan dari Rainero, ia jadi tidak berminat lagi mengusik kehidupan sepupunya itu. Ia sadar, ialah yang terlalu iri dengan apa yang Rainero dapatkan selama ini. Tak dapat ia pungkiri, Rainero memang selalu berada di atasnya. Jadi wajar kalau kakeknya maupun keluarga mereka menyukai sosok Rainero. Lagi pula, setelah melihat keadaan Delianza seperti ini, ia merasa perlahan kebencian dan dendam di dalam hatinya meluruh entah kemana. Fokusnya sekarang justru hanya kepada sosok Delianza. Ia ingin memperbaiki rumah tangganya yang nyaris karam ini. Meskipun entah apakah ia masih ada kesempatan atau tidak, tapi ia sudah bertekad untuk berubah menjadi pribadi yang baik. Tidak ia pungkiri, ada rasa iri melihat bagaimana kehidupan Rainero yang tampak begitu bahagia sekarang. Ingin rasanya ia pun seperti Rainero. Ia pikir Rainero akan hancur setelah kehilangan Delianza, tapi di luar perkiraan, Rainero akhirnya justru menemukan wanita yang tepat yang bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Rainero yang awalnya sosok Casanova kini berubah menjadi laki-laki baik dan bertanggung jawab. Ia pun menjadi sosok yang setia, terbukti saat ia mengirim seorang wanita cantik pengidap AIDS. Ia pikir Rainero tak mungkin berubah menjadi sosok yang benar-benar setia, tapi nyatanya Rainero tidak tergoda sedikit pun dengan wanita suruhannya itu. Ternyata cinta bisa mengubah sosok yang bajingan seperti Rainero menjadi laki-laki setia dan bertanggung jawab. Tidak. Aku takkan menghentikan niatku. Jadi kau tidak bisa membatalkan rencana kita setelah apa yang aku lakukan. Aku katakan sekali lagi, aku sudah tidak berminat bekerja sama denganmu. Lagi pula aku sudah memberikan uang yang cukup banyak padamu dan apartemen yang kau tempati pun milikku. Ambil apartemen itu untukmu dan setelah ini jangan hubungi aku lagi. Terserah kau mau berbuat apa, tapi jangan libatkan aku dalam rencana busukmu. Dan aku telah memperingatkan MU jangan macam-macam dengan Rainero, jadi bila terjadi sesuatu denganmu, jangan pernah meminta bantuanku, tegas Justin yang setelahnya segera menutup panggilan itu sepihak. Ia sudah tak berniat melanjutkan pembalasan dendamnya. Sebab kini prioritasnya adalah Delianza dan putra mereka. Justin menarik nafas panjang, kemudian ia segera kembali masuk ke kamar rawat Delianza.
Matanya seketika terbelalak saat melihat tubuh Delianza tampak kejang-kejang. Justin pun segera menekan tombol darurat. Tak lama kemudian, para dokter dan perawat berhamburan masuk untuk memeriksa keadaan Delianza. Justin sebenarnya tak mau keluar dari ruangan itu. Ia ingin selalu mendampingi Delianza, tapi karena permintaan dokter, ia pun segera keluar. Namun setibanya di luar, seakan cobaannya belum juga usai, seorang perawat yang bertugas menjaga ruang bayi menghubungi. Ternyata tekanan darah bayinya melemah. Justin bingung bercampur khawatir, dua-dua orang yang berarti dalam hidupnya kini sedang dalam keadaan yang benar-benar mengkhawatirkan. Ya Tuhan, aku tahu aku laki-laki yang penuh dosa. Bahkan mungkin aku tak pantas meminta pada MU, tapi aku mohon padamu Tuhan, aku mohon, tolong anak dan istriku. Selamatkan mereka, berikanlah kesembuhan pada mereka. Aku mohon Tuhan, aku mohon, melas Justin dengan air mata berderai.